Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Sedangkan Mark yang mendengar itu ia berkata, "Tuh benar, kan penipu jalanan, kutukan pun disebuti sebentar lagi bisa-bisa bilang mau melakukan ritual penyucian, dia ini sudah pasti penipu, Kak, lebih baik kita pindahkan saja ayah ibu ke Yanjing." Tuan muda Ye yang mendengar itu ia, lalu melihat ke arah Mark sambil berkata, "Silin sudah banyak menolong orang dengan kemampuannya, aku percaya pada Silin, jangan ikut campur." Mark yang mendengar itu ia sambil menutup matanya ia berkata, "Kau bertindak konyol, Kaki." Sedangkan di sisi Silin ia sambil lihat keadaan pasien ia bergumam, "Aku sendiri belum punya solusi untuk sekarang ini, tapi mungkin saja temanku bisa membantu, aku coba cari tahu dulu." Silin kemudian berjalan keluar sambil berkata, "Tunggu sebentar." Sedangkan Tuan Ye yang mendengar itu ia, memohon ke Silin untuk menyelamatkan orang tuanya. Silin yang sudah ada di luar ia kemudian mengeluarkan HP ia dan memanggil Dewa Kruk Besi. Dewa Kruk Besi yang sudah muncul ia sambil merokok ia berkata, "Lama tidak jumpa, kawan." Silin yang melihat Dewa Kruk Besi ia kemudian langsung berkata, "Hai, Dewa Kruk Besi, baru-baru ini aku ketemu pasien yang gejalanya aneh sekali, benar-benar tidak habis pikir." Sekujur tubuh pasien dikelilingi aura merah darah pekat, organ tubuh mereka melemah, tidak sadarkan diri. Kalau begini terus mereka tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Dewa Kruk Besi yang mendengar itu ia berkata, "Wah, kalau memang kondisinya sesuai dengan yang kau katakan, berarti sudah benar-benar gawat. Kemungkinan besar kedua orang ini tidak sengaja menyentuh barang keramat, atau bisa juga ada orang yang mengirim kutukan darah pada mereka." Lalu Silin menanyakan bagaimana aku bisa menolong mereka. Dewa Kruk menjawab, "Gampang kok, air dari kolam suci bisa menyucikan segala macam kekotoran, hanya perlu disiram ke tubuh pasien saja." Silin yang mendengar saran dari Dewa Kruk ia kemudian mengucapkan terima kasih. Silin kemudian mematikan panggilannya dengan Dewa Kruk sambil berpikir, air kolam suci. Kalau begitu aku harus minta dari peri kolam suci, dong. Silin kemudian membuka daftar kontak untuk menambah pertemanan dengan dewa-dewi ini sudah penuh, langsung aku add di grup saja. Silin kemudian mengirimkan pesan di grup, "Peri kolam suci lagi sibuk. Boleh minta sesendok air dari kolam suci tidak?" "Oh, peri kolam suci." Setelah Silin mengirim pesan di grup langsung dibalas oleh siluman babi, "Air kolam suci. Aku juga mau dongi." "Dewa Erlang, aku baru tahu kau punya hobi begini kawan." 7 bidadari dewa bingung tidak kelihatan, ya ternyata kamu orangnya begitu. "Peri kolam suci ada Dewi Bulan baru saja selesai memakainya, masih hangat loh." "Dewi Bulan Pui Pipup. Kevin Wu, aku juga dong." Silin yang melihat semua balasan dari grup yang aneh ia berpikir, apaan sih? Memangnya ada yang aneh dengan kolam suci ini? Dewa Kruk Besi yang melihat pesan Silin di grup ia langsung menelpon Silin lagi dan berkata, "Hei teman, apa kau tidak tahu kalau kolam suci itu tempat mandi para dewi? Kok bisa-bisanya kamu minta di grup?" Silin yang mendengar itu ia sontak kaget dan terkejut ia berkata, "Apa? Kenapa gak bilang dari tadi?" Silin langsung mengetik lagi di grup sambil bergumam, "Haduh, hancur deh imageku, harus cepat-cepat jelasin dulu." Silin lalu mengirim pesan, "Dewa bingung, peri jangan salah paham, ada temanku yang terkena kutukan darah sekarang benar-benar membutuhkan air dari kolam suci agar bisa selamat, karena itu aku mohon pada peri agar bisa mengabulkan Nyai." "Dewa Erlang, peri jangan salah paham, ada temanku yang terkena kutukan darah, sekarang benar-benar membutuhkan air dari kolam suci agar bisa selamat, karena itu aku mohon pada peri agar bisa mengabulkannya." "Siluman babi, peri jangan salah paham, ada temanku yang terkena kutukan darah, sekarang benar-benar membutuhkan air dari kolam suci agar bisa selamat, karena itu aku mohon pada peri agar bisa mengabulkan Nyai." "Kevin Wu, peri jangan salah paham, ada temanku yang terkena kutukan darah, sekarang benar-benar membutuhkan air dari kolam suci agar bisa selamat, karena itu aku mohon pada peri agar bisa mengabulkannya."
Silin yang membaca balasan para dewa ia sangat marah dan berteriak, "Sialan, malah pada meniru kata-kataku. Kalian ini benaran dewa-dewi bukan sih?" Tiba-tiba HP Silin ada notif yang bertuliskan, "Dewa Selatan menambahkan kapasitas pertemanan Anda, poin jasa terpakai 100.000. Silin yang melihat itu ia sangat terkejut sambil bergumam, "Hah? Masih bisa begitu ya? Bodoh amat ah. Yang penting tambahin peri kolam suci dulu." Silin kemudian menolak pertemanan dengan Dewa Selatan, dan dia meminta pertemanan kepada peri kolam suci. Tak lama notif muncul, "Anda sudah berteman dengan peri kolam suci." Silin yang melihat itu sangat senang. Tak lama notif muncul dari Dewa Selatan, "Dewa Selatan, jangan gitu dong." Silin tidak menghiraukannya, ia kemudian menelpon peri kolam suci. Peri kolam suci kemudian muncul sambil menatap Silin sambil berkata, Wah, gak ngangka cakep-cakep begini punya hobi begitu, hihihi." Silin yang mendengar itu ia menghela nafas lalu berkata, "Tidak seperti yang kau bayangkan, peri." Silin kemudian tersenyum sambil berkata, "Hamba ini benar-benar memerlukan air dari kolam suci untuk menyelamatkan nyawa orang. Coba peri pikirkan, kalau aku bohong memangnya hal jahat apa yang bisa aku lakukan, tapi kalau kenyataan, berarti sudah menanam kebajikan dengan menyelamatkan orang, kani." Peri kolam suci yang mendengar itu ia sambil berpikir ia berkata, "Yah masuk akal sih, tapi meski tujuannya menolong orang, air ini juga tidak gratis, bayar pakai 100.000 poin jasa ya." Silin yang mendengar itu ia kemudian tertunduk lemas sambil berkata, "Aku gak punya poin sebanyak." Peri kolam suci yang mendengar itu ia lalu berkat, "Jangan bilang kamu berharap dapat air itu secara cuma-cuma." Silin menjawab, Bukannya begitu." Sedangkan Silin berpikir, "Oh ya, tadi kan aku sempat beliin Silia masker wajah nih, pakai itu dulu deh." Silin kemudian mengambil masker, sambil berkata, "Aku punya barang berharga lain, kira-kira bisa menggantikan poin tidak ya?" Aku juga tidak tahu dari mana dia mengambilnya, namanya juga manga. Apalagi saya yang membawakan cerita makin pusing, masak iya di rumah sakit bawa masker kan bos, lanjut. Silin tersenyum sambil menunjukkan masker ia berkata, "Benda ini namanya masker wajah, aku mendapatkannya dari tempat rahasia, cara pakainya tinggal ditempel saja ke wajah setelah cuci muka, sangat bermanfaat buat kulit wajah cewek, bisa dibilang barang ajaib untuk kecantikan, sangat berharga." Peri kolam suci yang mendengar perkataan Silin ia sedikit tak percaya dan menyuruh Silin untuk mensinnya untuk dicoba. Peri kolam suci yang telah menerima masker, ia sambil melihatnya ia berkata, "Tadinya aku cuma mau mengetes niatmu saja, bukan benar-benar mau minta 100.000 poin jasa kok, lagi pula kamu sudah membayar dengan benda ini, ya sudah aku terima saja." Silin yang mendengar itu ia mengucapkan terima kasih. Peri kolam suci kemudian mematikan teleponnya. Tak lama HP Silin menerima notif yang bertuliskan, "Peri kolam suci mengirimkan Anda sebotol air dari kolam suci." Silin langsung mengambil botol air dari kolam suci. Silin yang sudah mendapatkan botol air dari kolam suci ia kemudian masuk lagi ke ruangan pasien dengan ekspresi senang sambil berkata, "Tolong beri jalan, aku sudah menemukan cara." Dokter Tuan Ye dan Mark yang mendengar itu mereka sangat terkejut, dan Tuan Ye menanyakan benda yang dibawa Silin. Silin menjawab, "Ini adalah barang bagus, lihat saja," sambil membuka tutup botolnya. Dan dari botol itu mengeluarkan asap, dan orang-orang yang ada di ruangan itu yang mencium aroma dari botol yang dibawa Silin mereka berkata, "Harum sekali aromanya." Sedangkan Mark yang melihat tingkah Silin ia berkata, "Apa sih yang sedang dia lakukan?" Silin kemudian menuangkan air dari botol itu ke tangannya, dan Silin lalu memercikkan air yang ada di tangannya ke arah pasien, sedangkan pasien yang sedang terbaring mulai terkena percikan air yang dilemparkan Silin. Silin kemudian terus mempercikan air itu dengan banyak gaya, dan pasien terus terkena percikan air yang dipercikan oleh Silin. Setelah Silin selesai memercikan air, Silin kemudian mengaktifkan mata saktinya dan melihat ke arah pasien. Silin kemudian melihat dua pasien itu, dan terlihat auranya yang mulai menghilang. Silin yang melihat itu ia berpikir, aura merah darah itu mulai memudar, kelihatannya berhasil. Dokter Du dan Tuan Ye yang melihat keadaan pasien mulai membaik mereka kemudian menghampiri pasien. Tuan Ye berkata, "Wah,
Rona wajah ayah dan ibu benar-benar membaik, sedangkan dokter Du yang memeriksa pasien ia berkata, luar biasa. Kondisi tubuh mereka juga kembali normali, sedangkan Mark yang melihat keberhasilan Si Lin ia terlihat tidak senang. Si Lin yang merasa berhasil ia kemudian mengusap keringatnya sambil berpikir, harusnya begini sudah tidak masalah kan ya, akhirnya, namun tiba-tiba, kedua pasien itu langsung meronta-ronta dan seperti kesakitan, dan terlihat ada seperti aura merah kehitaman lagi. Tuan Ye yang melihat itu ia sangat khawatir dan berteriak, ayah, ibu. Kenapa malah jadi begini? Sedangkan dokter Du ia langsung menyuruh suster untuk persiapkan ruang gawat darurat. Sedangkan Si Lin yang melihat itu ia sangat terkejut, sambil berkeringat dingin ia berpikir, kenapa bisa begini, tidak mungkin, masa Dewa Kruk Besi membohongiku, apa yang kau lakukan pada orang tuaku? Sedangkan Mark yang melihat itu ia langsung berlari menghampiri Si Lin lalu memukul botol yang dipegang Si Lin sambil berteriak, apa yang kau lakukan kepada orang tuaku? Mark lalu memegang keras Si Lin dan berteriak, sudah kuduga dari awal, kau sama sekali bukan dokter. Kau hanya pemuda kampung yang cuma bisa menipu. Akan kulaporkan kau ke polisi. Tuan Ye kemudian melihat ke arah Si Lin dan berkata, Si Lin, kau, dan sedangkan Si Lin yang melihat Tuan Ye yang melihat ia menjadi shock. Sedangkan Mark dengan ekspresi iblisnya ia menatap Si Lin sambil berkata, Si Lin, jangan kira aku takut pada penipu macam dirimu hanya karena ada kepala keamanan Peng yang melindungimu, kau tidak pernah membayangkan kekuatan keluarga Ye, kan? Jangan menyepelekan keluarga Ye, sedangkan Si Lin yang sudah sangat gugup. Si Lin kemudian berpikir, Dewa Kruk Besi dan Peri Kolam Suci tidak mungkin menipuku. Pasti ada yang salah sepertinya masalah ini tidak semudah itu, situasi ini tidak memungkinkan aku untuk membela diri. Lebih baik aku pergi dulu dari sini dan mencari solusi. Si Lin sambil memegang tangan Mark yang memegang kerah bajunya. Si Lin kemudian berlari keluar sambil berteriak, Kak Ye, Dokter Du, aku akan kembali lagi nanti. Tunggu aku. Sedangkan Mark yang melihat Si Lin melarikan diri ia sangat kesal, sambil berteriak, aku tidak akan membiarkanmu, kau pikir kau bisa kabur kemana? Mark kemudian mengeluarkan HP-nya dan menelpon seseorang dia berkata, halo. Ini aku, Mark, bawa orangmu pergi menangkap orang bernama Si Lin, patahkan saja kakinya kalau dia melawan. Tuan Ye yang melihat tingkah Mark ia sambil melihat ke arah Mark berkata, jangan gegabah, Mark, sekarang yang terpenting itu keselamatan ayah dan ibu. Mark sambil mau berjalan pergi ia menjawab, kau masih berani mengungkit ayah dan ibu. Mark lalu berteriak, kalau bukan karena kau mencari pemuda kampung itu datang mengunjungi ayah dan ibu, setidaknya mereka masih bisa hidup 2 hari lebih lama. Kalau sampai terjadi sesuatu pada ayah dan ibu, tidak peduli Si Lin ataupun rumah sakit ini, akan aku hancurkan semuanya. Beralih scene, terlihat di pinggir jalan di sore hari, terlihat Si Lin yang berjalan di pinggir jalan, ia sangat kesal sambil bergumam, kenapa malah jadi runyam begini, apes sekali, tahu begitu lebih baik aku di rumah saja, atau tidak usah kupedulikan saja ya, toh bukan aku yang mengirim kutukannya. Tiba-tiba HP Si Lin berbunyi, dan ada pesan dari Dokter Du, Tuan Besar dan Nyonya Ye hanya bisa bertahan 1 hari lagi. Cepatlah kembali kalau kau masih punya solusi memperbaiki keadaan. Si Lin yang membaca pesan itu ia sangat terkejut sambil bergumam, aku tidak bisa diam saja, kalau terjadi sesuatu pada mereka, imageku juga yang akan rusak selamanya. Coba aku tanya Dewa Kruk Besi lagi. Namun tiba-tiba dari belakang Si Lin ada yang berkata, kamu yang bernama Si Lin? Si Lin yang mendengar itu ia kemudian melihat ke belakang. Dia melihat kelompok preman yang sangat banyak. Salah satu preman berkata, semua kelompok mafia kota ini baik yang besar maupun kecil baru saja mendapatkan perintah dari tuan muda kedua keluarga Ye. Dia memerintahkan kami membawa seseorang bernama Si Lin kepadanya. Sekarang semua orang dari seluruh penjuru kota sedang mencarimu. Jangan berharap bisa kabur. Si Lin yang melihat banyak sekali preman ia berpikir, Haishmar kejam sekali, aku harus mencari tempat yang tenang untuk bersembunyi dulu. Si Lin kemudian tiba-tiba menghilang. Para preman yang melihat Si Lin menghilang mereka dibuat terkejut, mereka saling berkata, kemana dia menghilang? Jangan-jangan dia itu hantu ya?
Sedangkan Silin menghilang ternyata ia pergi ke tempat istana Bulang dan dekat di monster seperti hiu. Silin kemudian mendarat di atas hiu itu, sedangkan Eve yang melihat tuannya datang ia kemudian menghampiri Silin, sedangkan Silin yang melihat Eve ia kemudian menyapanya. Eve yang melihat tuannya ia kemudian berkata, "Tuan terlihat lesu, apa yang terjadi?" Silin kemudian duduk sambil memegang kepalanya ia menjawab, gak usah dibahas lagi. Maksud hati mau menolong orang dari kutukan darah. Tahunya malah makin diobatin makin runyam. Image yang aku bangun susah payah bakal hancur sekejap. Sekarang aku sedang diburu orang sekota, makanya aku kemari bersembunyi dulu. Eve yang mendengarkan curhatan tuannya ia kemudian berkata, "Kutukan darah. Coba ceritakan padaku, aku mengerti sedikit ilmu tentang kutukan, siapa tahu aku bisa membantu Tuan memberikan sedikit saran." Silin yang mendengar itu ia terkejut lalu berbalik ke arah Evie sambil berkata, "Benarkah? Kalau begitu, akan aku ceritakan." Eve kemudian bercerita, "Kondisi semakin parah setelah Anda menyiram pasien dengan air dari kolam suci. Kalau menurut penjelasan Tuan, kemungkinan besar mereka terkena kutukan darah yang tidak biasa, tapi kutukan yang paling mengerikan, kutukan satu takdir." Silin yang mendengar itu ia kebingungan dengan kutukan satu takdir. Eve kemudian melanjutkan perkataannya, "Benar sekali, orang yang mengirim kutukan itu mengikat nyawanya sendiri dengan nyawa orang yang dikutuk melalui mantra kutukan, dengan begitu mereka semua akan mati pada waktu yang sama. Oleh sebab itu kalau hanya mencoba melepas kutukan dari satu sisi tidak akan berhasil, malah bisa memancing kekuatan kutukan itu semakin besar." Silin yang mendengar itu ia menjawab, "Pantas saja. Aku tidak mempelajari lebih dalam masalah ini sebelum mengobati malah memperburuk keadaan ini. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang?" Eve lalu berkata lagi, "Memercikkan air dari kolam suci ke tubuh pasien termasuk salah satu cara. Kuncinya adalah Anda harus menghancurkan benda yang dipakai orang yang mengirim kutukan itu terlebih dahulu. Memusnahkan kutukan dimulai dari sumbernya dulu. Semua ini harus dilakukan tepat waktu. Kalau sampai terlanjur mati maka sudah tidak ada artinya." Silin yang mendengar perkataan Eve ia berkata, "Begitu rupanya, tidak kusangka kau tahu lumayan banyak juga, Eve." Eve yang dipuji Silin ia tersenyum sambil menjawab, "Tuan bisa memperoleh air dari kolam suci, pasti tahu lebih banyak dariku." Silin yang sudah mendapatkan pencerahan ia kemudian melambaikan tangan dan tersenyum. Ia kemudian berpamitan akan pergi. Silin yang sudah keluar dari tempat istana bualan, ia kemudian berjalan pergi sambil bergumam, "Sudah pergi semuakah? Baguslah." Silin kemudian menengok ke kanan dan ke kiri sambil bergumam, "Tapi, aku harus bagaimana menemukan orang yang mengirim kutukan itu di antara lautan manusia ini? Coba aku tanya kepala keamanan Tony saja." Sambil mengambil HP dari sakunya, Silin kemudian menelpon polisi Tony, sedangkan polisi Tony yang menerima telepon dari Silin ia sangat terkejut. Polisi Tony berkata, "Silin, ternyata benar kau masih hidup." Silin menjawab, Ceritanya panjang, tapi sekarang aku ada sedikit masalah mendesak." Polisi Tony berkata lagi, "Silin, bagaimana kamu bisa sampai menyinggung keluarga Ye? Aku baru mendapat telepon dari atasanku, mereka ingin menangkapmu. Kau sekarang di mana?" Silin yang mendengar itu ia terkejut. Silin kemudian mematikan teleponnya. Namun HP Silin berbunyi lagi. Silin kemudian mengangkat telepon itu dengan wajah malasnya. Ternyata yang menelpon Silin itu adalah polisi Tony. Polisi Tony berkata, "Silin, dengarkan aku dulu, aku percaya padamu, toh sekarang aku belum menerima surat penangkapan. Kalau kau memerlukan bantuanku, katakan saja sekarang." "Baiklah, aku sedang mencari seseorang yang sekarang ini memiliki gejala seperti tiba-tiba pingsan tidak sadarkan diri, atau bisa saja memuntahkan darah pekat. Kalau ada orang seperti itu yang Anda temukan, kalau orang yang gejalanya mirip dengan yang barusan kau sebutkan itu sepertinya ada." Seorang pemilik rumah baru saja menghubungi kami, mengatakan bahwa salah seorang wanita penyewa kamar muntah darah berwarna pekat dan mati di tempat. Silin yang mendengar penjelasan polisi Tony ia sangat terkejut karena orang yang dia cari ternyata sudah mati. Silin kemudian mematikan telepon dari polisi Tony dan ia kemudian menelpon Dr. Du. Silin berkata, "Dr. Du,
bagaimana kondisi Tuan Besar dan Nyonya Ye sekarang? Dr. Du menjawab, bisa dikatakan kedua pasien sekarang hanya dibantu peralatan pernafasan dari rumah sakit. Keadaan mereka semakin memburuk. Silin yang mendengar itu ia kemudian mematikan teleponnya, lalu menarik napas dalam-dalam, lalu menahan nafasnya sambil berpikir, Tuhan tolonglah akui masih ada sedikit kesempatan. Silin masih sambil menahan nafasnya, ia terus sambil berpikir bagaimana memecahkan masalah yang dia hadapi ini. Orang yang mengirim kutukannya sudah mati, apalagi yang bisa kulakukan. Namun tiba-tiba Silin mengingat perkataan If, ia kemudian melepaskan nafasnya sambil berpikir, arwah. Oh ya, kalau saja aku bisa menemukan arwahnya, memaksa dia mengatakan di mana benda yang sudah dimantrai itu, mungkin saja masih ada harapan. Si Lilen kemudian mengecek HP-nya sambil bergumam, aku memang jenius, di rumah, kan ada Tuan Putri yang memang khusus mengurus para arwah gentayangan itu, kalau aku minta, dia pasti mau membantu. Si Lin kemudian menelpon Lina Chu yang baru muncul. Ia marah-marah sambil berkata, jangan ganggu aku, pergi sana. Aku mau main game dulu. Aku lagi sibuki. Si Lin yang mendengar itu ia menjadi gugup lalu berkata, yang benar saja. Nona besar, hal ini menyangkut nyawa orang, kau harus membantuku sekali ini. Lina Chu yang mendengar perkataan Si Lin karena ia mau membantu orang, ia kemudian akan memberikan satu solusi untuk Si Lin. Lina Chu kemudian menatap Si In lalu berkata, kemarin itu kamu mengalahkan William Hu, menyelamatkan banyak arwah gentayangan yang sudah dilukainya, karena itu kamu memperoleh 100.000 poin akhirat, kan? Si Lin menjawab, ya, memangnya kenapa? Lina Chu dengan wajah sombongnya ia kemudian menjelaskan, kau bisa menggunakan poin itu untuk meningkatkan levelmu menjadi seorang pencabut nyawa tingkat 2, dengan begitu kau sendiri juga bisa mencari arwah. Si Lin yang mendengar itu ia sangat senang, ia tidak menduga ada cara yang bisa digunakan seperti itu. Si Lin kemudian meningkatkan levelnya, dan dari HP Si Lin kemudian muncul notif, Anda menggunakan 100.000 poin akhirat, meningkatkan level menjadi pencabut nyawa tingkat 2, lalu muncul notif lagi, Anda mendapat satu set rantai pencabut nyawa dan satu set seragam pengawal pencabut nyawa. Si Lin yang sudah menerima dan menaikkan tingkat levelnya ia kemudian berjalan pergi ke tempat sepi untuk mencobanya. Si Lin kemudian mengambil pakaian pengawal pencabut nyawa. Si In yang sudah memakai baju dan topinya. Si Lin sangat senang sambil memegang rantai, ia berkata, begini seharusnya sudah oke, kan? Lumayan keren juga. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye, dadah.